Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wijaya dengan NPM 2113023048 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait elektrolisis, reaksi elektrolisis larutan dengan elektroda non-inert. Adapun KD 3.6 menerapkan stoikiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran yang terkait sel elektrolisis. Adapun indikator pengetahuan yang pertama yaitu dapat menuliskan reaksi elektrolisis larutan dengan elektroda tak inert. Kemudian yang kedua yaitu indikator keterampilannya mengamati animasi elektrofilling pemurnian CO dan membandingkan nilai potensial reduksi standar masing-masing spesies dalam reaksi bersaingan. Adapun tabel of content pada video ini yaitu yang pertama ada introduction, kemudian ada fenomena, kemudian yang ketiga ada electrorefining, kemudian yang keempat ada animasi mikroskopis pemurnian tembaga, kemudian yang kelima reaksi bersaingan di anoda, kemudian yang keenam reaksi bersaingan di katoda, dan yang ketujuh reaksi keseluruhan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun materi yang pertama yaitu introduction. Adapun fenomenanya yaitu kabel tembaga adalah komponen penting dalam sistem kelistrikan modern. Kabel tembaga digunakan untuk mengantarkan listrik dari pembangkit listrik ke konsumen, serta dalam berbagai aplikasi industri dan komersial lainnya. Namun, produksi kabel tembaga yang berkualitas tinggi memerlukan bahan baku tembaga murni. Lalu, bagaimana tembaga murni diperoleh? Bagaimana prosesnya? Proses mendapatkan tembaga murni yaitu dari impur tembaga dilakukan proses electrorefining, kemudian diperoleh tembaga murni yang digunakan dalam industri seperti kabel dan alat elektronik lainnya. Lalu apa sih electrorefining itu? Kemudian elektrolisis pemurnian tembaga atau electrorefining. Electrorefining atau elektroproses pengrafinan adalah proses pemurnian logam yang menggunakan elektrolisis untuk memisahkan logam dari kotorannya. Proses ini umumnya digunakan pada logam-logam yang terdapat dalam jumlah besar dalam biji, seperti tembaga, seng, nikel, dan timah. Selama proses electrorefining, arus listrik dilewatkan melalui elektrolit sehingga ion-ion logam dari anoda bergerak menuju katoda dan membentuk lapisan logam murni di atas katoda. Sementara itu, kotoran seperti logam-logam lain dan non-logam yang terdapat dalam biji akan teroksidasi dan membentuk endapan di dasar anoda. Adapun bagian-bagian sel pada proses elektrolisis pemurnian tembaga atau electrorefining yaitu terdiri dari anoda yang berisi campuran Cu, kemudian katoda yang berisi Cu murni, dan sebuah larutan elektrolit yaitu CuSO4 dan dihubungkan oleh baterai. Lalu bagaimana mekanisme reaksinya? Elektrolisis pemurnian tembaga. Amati video berikut. Lalu, mengapa reaksi berjalan seperti demikian? Kita perhatikan slide selanjutnya. Elektrolisis pemurnian tembaga atau electrorefining dengan anoda berupa Cu tidak murni. Kita lihat nilai oksidasi dari masing-masing zat yang ada pada Cu tidak murni. Pada Cu tidak murni terdapat logam Zn dengan nilai oksidasi potensial sebesar plus 0,765. Kemudian potensial oksidasi dari Cu yaitu negatif 0,34 dan potensial oksidasi dari Au atau emas yaitu negatif 1,50.
Nah, pada Zn akan dioksidasi terlebih dahulu. Setelah Zn sudah teroksidasi keseluruhan, Cu teroksidasi selanjutnya. Setelah Cu teroksidasi, Au tidak dapat teroksidasi karena nilai E0 pada Au paling rendah, sehingga dia akan jatuh menjadi anoda mat. Kemudian reaksi bersaingan yang terjadi pada katoda yang berisi Cu murni. Pada larutan terdiri dari ion SO4 2- Cu2+, H2O. Kemudian bandingkan nilai potensial reduksi standar dari masing-masing atom yang ada pada anoda. Kita lihat pada tabel, Cu memiliki potensial reduksi sebesar plus 0,34. Kemudian potensial reduksi dari Zn yaitu negatif 0,76 dan potensial reduksi dari air yaitu negatif 0,83. Setelah kita amati bahwa potensial reduksi Cu lebih besar dari Zn dan H2O. Oleh sebab itu, Cu yang mengalami reduksi. Lalu bagaimana reaksi keseluruhan yang terjadi pada proses elektrorefining tembaga, yaitu pada anoda Cu solid teroksidasi menjadi Cu2+ aquos dan melepas 2 elektron. Kemudian pada katoda terjadi reaksi reduksi di mana Cu2+ aquos menyerap 2 elektron menjadi Cu solid, dengan di mana pada anoda impur Cu dan menuju katoda menjadi pure Cu. Adapun pada gambar seperti berikut. Kesimpulannya, logam tembaga yang diperoleh dari biji biasanya mengandung sejumlah pengotor seperti seng dan emas. Logam yang lebih elektropositif diambil dengan proses elektrolisis, di mana pada proses ini tembaga tak murni bertindak sebagai anoda dan tembaga murni bertindak sebagai katoda. Dalam larutan CuSO4, setengah reaksinya sebagai berikut. Cu solid menjadi Cu2+ aquo plus 2 elektron, dan pada katoda Cu2+ aquo tambah 2 elektron menjadi Cu solid. Logam reaktif seperti besi dan seng juga teroksidasi di anoda dan memasuki larutan sebagai Zn2+. Namun keduanya tidak teroksidasi pada katoda. Logam yang kurang elektropositif seperti emas, Au, tidak teroksidasi di anoda, sehingga saat anoda tembaga larut, ini jatuh ke dalam dasar sel. Jadi hasil bersih dari proses elektrolisis ini ialah transfer tembaga dari anoda ke katoda. Baik, mungkin itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam materi atau tutur kata. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.